Bapak Ibu, Allah bekerja dalam kesenyapan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya. Kita biasanya bertanya, di mana Allah? Terutama ketika dunia itu terasa gaduh ya, oleh kejahatan, namun surga itu tampak sunyi Bapak Ibu. Kita ingin Allah berbicara dengan guntur ya, turun dengan api, membelah laut seperti di Keluaran nih Bapak Ibu. Tetapi bagaimana jika Allah memilih diam? Bagaimana jika dia bekerja bukan lewat mujizat, melainkan lewat keberanian kecil, keputusan sehari-hari, dan orang-orang biasa? Hari ini, kita memasuki kalender Allah dan berhenti di satu perayaan yang aneh, unik, dan sangat relevan, yaitu Purim. Apa Purim itu, Bapak Ibu? Ini adalah sebuah kalender Yahudi, waktu yang berkhotbah, Bapak Ibu. Kalender Yahudi itu bukan sekedar hitungan bulan, ia adalah teologi yang berjalan. Allah tidak hanya bekerja di dalam ruang, tetapi juga di dalam waktu, Bapak Ibu. Bulan Nisan misalnya, Allah membebaskan budak, ya. Bulan Sivan, Allah memberi firman. Bulan Tisrel, ya, Allah menghakimi dan mengampuni. Bulan Kislev, Allah menyalakan terang kecil. Dan bulan Adar, Adar adalah bulan terakhir Bapak Ibu. Bulan yang menutup tahun bukan dengan ratapan, tetapi dengan tawa keselamatan. Apabila Adar masuk, sukacita bertambah. Mengapa? Karena di Adar dirayakan Purim, Bapak Ibu. Purim adalah sebuah hari raya tanpa nama Allah ini. Kitab Ester adalah kitab yang mengejutkan, karena di dalamnya nama Allah tidak pernah disebut satu kali pun. Tidak ada beginilah firman Tuhan, tidak ada doa yang dicatat, tidak ada nabi, tidak ada mujizat eksplisit. Namun ironisnya Bapak Ibu, Allah ada di setiap baris. Purim adalah pengakuan iman yang berani. Allah tetap memerintah, bukan ketika ia tidak disebut ini. Bagaimana latar Purim ini? Latar Purim itu berawal dari ancaman sebuah pemusnahan, Bapak Ibu. Bangsa Yahudi hidup sebagai minoritas di Persia, tanpa tanah, tanpa bait suci, tanpa kuasa politik, Bapak Ibu. Lalu muncul Haman, simbol kekuasaan arogan, anti Tuhan, anti umat Allah ini. Ia melempar pur atau undi untuk menentukan hari pemusnahan bangsa Yahudi. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hari kematian umat Allah ditentukan lewat undian atau pur, Bapak Ibu. Seolah-olah nasib umat Tuhan itu ditentukan oleh sistem, kekuasaan dan kebetulan. Bukankah ini juga gambaran dari dunia kita hari ini? Lalu muncul Mordekai dan Ester, lambang iman di tengah kesunyian, Bapak Ibu. Mordekai tidak punya pedang, Bapak Ibu. Ester juga tidak punya mujizat. Yang mereka miliki hanyalah ketaatan, Bapak Ibu. Mordekai berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau mencapai kedudukan sebagai ratu. Di Ester 4 ayat 14 itu disebutkan. Kalimat inilah Bapak Ibu yang merupakan jantung dari teologi Purim. Tidak disebut nama Allah, tetapi iman Mordekai jelas sekali. Sejarah tidak berjalan acak. Jika Ester diam, Allah tetap setia, tetapi Ester dipanggil untuk terlibat, Bapak Ibu. Disinilah Purim menjadi profetis bagi gereja. Allah berdaulat, tetapi ia mengundang umatnya untuk bertindak. Inilah puasa tanpa doa yang tercatat ini Bapak Ibu.
Ester berpuasa 3 hari. Doanya tidak ditulis, air matanya tidak dicatat, namun Allah mendengar doa yang tidak terdengar oleh sejarah ini. Ada doa-doa saudara yang tidak dicatat manusia, tidak diarsipkan gereja, tidak diunggah kemana-mana, tetapi dicatat di sorga, Bapak Ibu. Dan jantung dari Purim justru adalah pembalikan ilahi. Puncak Purim bukan sekedar selamat, tetapi pembalikan total ini Bapak Ibu. Tiang gantungan disiapkan untuk Mordekai, tapi Haman yang akhirnya digantung. Hari duka berbalik menjadi hari pesta. Ancaman pemusnahan kemudian menjadi perayaan turun-temurun, Bapak Ibu. Firman berkata, hari-hari itu diubah dan hari kesusahan menjadi hari sukacita. Ester 9 ayat 22. Inilah pola Allah sejak awal. Yusuf dari sumur menuju istana. Salib dari kutuk menuju keselamatan. Kubur dari kematian menuju kebangkitan. Purim adalah Injil di dalam bayangan. Lalu di mana dimensi profetisnya? Apa arti Purim ini di zaman kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dunia Ester. Nama Allah disingkirkan dari ruang publik. Iman dianggap privat. Kebenaran sering kalah suara, Bapak Ibu. Namun Purim berseru, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Ketika hukum tampaknya memihak kejahatan, sistem terasa anti-iman, dan umat Tuhan terasa kecil, Purim berkata, undih boleh dilempar, tetapi keputusan tetap datang dari Tuhan. Ini. Kristus dan Purim menyediakan kepenuhan yang segera datang, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah merayakan Purim secara eksplisit di dalam Injil. Namun salib adalah puncak kosmik. Dunia melempar undi atas jubahnya. Iblis mengira hari kematian telah ditetapkan dan salib tampak sebagai kemenangan kejahatan. Namun hari ketiga Allah membalik sejarah, Bapak Ibu. Apa yang tampak sebagai akhir menjadi awal dari keselamatan dunia ini. Nah, apa panggilannya bagi kita? Bagi jemaat, bagi gereja? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin engkau sedang berada di istana Persia modern ya, di tempat kerja yang keras atau di tengah-tengah keluarga yang menekan iman, dan Allah terasa diam. Namun firman hari ini berkata, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini. Jangan meremehkan sebuah kesetiaan kecil, Bapak Ibu, atau ketaatan yang tanpa sorotan. Karena Allah Purim masih membalik undi hari ini. Dan ketika dunia berkata, semua sudah ditentukan, sorga menjawab, aku masih memerintah. Amin.